Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang proposal keperawatan keluarga pada hipertensi yang terdiri dari anggotanya, yaitu yang pertama saya sendiri Gusti Marana Islamiyah, kemudian ada Abdulatul Naimah dan Rizka Asmaul Hidayah. Yang pertama yaitu pengkajian. Tanggal 25 Juni 2019, data umum, nama kepala keluarga Tuan SW, pekerjaan keluarga swasta, pendidikan kepala keluarga SMA, alamat dan telepon, Jalan Pulau Moyo, Gang Telkom nomor 37, komposisi keluarga Tuan SW, hubungan suami atau kepala keluarga, umur 52 tahun, pendidikan SMA, status kesehatan sehat. Yang kedua yaitu Nyonya SC, hubungan istri, umur 53 tahun, pendidikan SD, status kesehatan sakit. Yang ketiga, anak T, hubungan anak, umur 20 tahun, pendidikan sarjana, status kesehatan sehat. Yang keempat, anak R, hubungan anak, umur 17 tahun, pendidikan sederajat, status kesehatan sehat. Genogram, Tuan SW merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara, sedangkan Nyonya SC merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Kemudian menikah dan mempunyai anak, yang pertama yaitu perempuan dan yang kedua adalah laki-laki. Tuan SW, Nyonya SC dan kedua anaknya tinggal dalam satu rumah. Tipe keluarga Tuan SW adalah keluarga dengan tipe nuclear family, di mana di dalam keluarga tidak ada orang lain selain suami, istri, dan 2 anak kandung yang tinggal. Yang kedua yaitu suku bangsa. Keluarga Tuan SW adalah suku Bali. Kebiasaan keluarga apabila ada yang sakit berobat pada ke klinik atau langsung membeli obat di apotek sesuai dengan resep dokter. Agama keluarga Tuan SW menganut agama Hindu. Yang kemudian adalah status sosial ekonomi keluarga. Yang pertama, Tuan SW, kerjaan swasta, pendapatan per bulan kurang lebih 1,5 juta dengan pengeluaran per bulan kurang lebih 1 juta. Yang kedua yaitu Nyonya SC, pekerjaan pedagang, pendapatan per bulan kurang lebih 800.000, pengeluaran per bulan kurang lebih 600.000. Penghasilan keluarga yaitu 2 juta sampai 30 juta. Yang keenam, pengeluaran keluarga per bulan yaitu kurang dari 1.500.000. Apakah keluarga mempunyai tabungan? Iya. Aktivitas rekreasi keluarga, apakah keluarga menyediakan waktu untuk rekreasi bersama? Tidak. Apakah keluarga memiliki waktu luang? Ya. Apakah yang dilakukan untuk mengisi waktu luang? Menonton TV. Riwayat tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Tidak ditemukan tahap perkembangan yang belum terpenuhi. Tuan SW dan Nyonya SC sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan memberi perhatian lebih dan bersama-sama mendiskusikan mengenai sekolah dengan kedua anaknya, serta memberi kebebasan dalam batas tanggung jawab, dan hal yang paling penting adalah mengkomunikasikan dengan komunikasi 2 arah. Riwayat kesehatan keluarga inti. Nama yang pertama yaitu Tuan SW, riwayat penyakit keturunan tidak ada, riwayat penyakit lain yang pernah diderita tidak mempunyai. Yang kedua, Nyonya SC. Nyonya SC mengatakan almarhum ibu kandungnya memiliki penyakit yang sama seperti dirinya, dan almarhum ayah kandungnya meninggal karena sakit jantung. Yang kemudian yang riwayat penyakit lain, Nyonya SC mengatakan tidak mempunyai riwayat penyakit lain selain hipertensi. Pelayanan kesehatan yang digunakan untuk mengatasi penyakit, Tuan SW mengatakan pelayanan yang diterima adalah pelayanan kesehatan dari puskesmas. Lingkungan, karakteristik rumah, status kepemilikan rumah, landlord milik saudara kandung Tuan SW. Tipe rumah permanen, ventilasi 10% luas lantai, iya. Luas kamar tidur memenuhi syarat dengan syarat 3x3 untuk 2 orang. Pencemaran rumah oleh cahaya matahari, baik manfaat perkarangan atau halaman rumah, tidak. Penyediaan air bersih, PDAM, penyediaan air minum, PDAM. Apakah air minum dimasak? Selalu. Penyediaan jamban ada. Jenis jamban, septic tank. Kalau tidak mempunyai jamban, PAK di mana? Jarak jamban dengan sumur
lebih dari 10 meter. Denah rumah dapat dilihat, kemudian memiliki keterangan yang nomor 1, warung, 2 ruang tamu, 3 kamar mandi atau WC, 4, 5, 6 kamar tidur, 7 dapur, 8 tempat suci, 9 tempat jemuran atau halaman. Karakteristik tetangga dan komunitas. Keluarga tidak pernah melakukan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat. Sistem pendukung keluarga. Keluarga Tuan SW mengatakan jika ada masalah mendiskusikannya dengan keluarga inti dan keluarga besar dengan komunikasi terbuka satu sama lain. Fasilitas transportasi yang dimiliki keluarga, sepeda motor. Fasilitas komunikasi yang dimiliki keluarga, telepon dan televisi. Struktur keluarga. Adakah anggota yang berperan sebagai aparat pemerintah? Tidak. Adakah anggota keluarga yang berperan sebagai tokoh masyarakat? Tidak. Apakah keluarga mempunyai kebiasaan untuk berdiskusi bersama? Ya. Bila ya, kapan hal tersebut dilaksanakan secara rutin? Bagaimana cara keluarga membuat keputusan? Musyawarah seluruh anggota keluarga. Bagaimana keluarga mengatasi masalah yang timbul? Musyawarah seluruh anggota keluarga. Adakah tradisi keluarga yang dipertahankan? Ada. Bagaimana hubungan antara anggota keluarga? Ada. Fungsi keluarga, fungsi afektif. Bagaimana respon anggota keluarga apabila ada anggota keluarga yang berprestasi, berulang tahun, menikah, dan lain-lain? Ikut merasakan. Bagaimana respon anggota keluarga apabila ada anggota keluarga yang mengalami masalah, sakit, mengalami kegagalan? Ikut merasakan. Apakah keluarga memiliki norma-norma dalam melaksanakan interaksi antara anggota keluarga? Ada. Fungsi sosial. Keluarga Tuan SW menekankan perlunya hubungan dengan orang lain. Mereka membiasakan anak-anak mereka bermain dengan teman-temannya dan menekankan juga anak-anaknya untuk selalu belajar. Apakah ada norma yang diberlakukan pada setiap anggota keluarga? Ya. Keluarga Tuan SW menerapkan aturan-aturan sesuai dengan ajaran agama Hindu dengan mengharapkan kedua anaknya nanti menjadi anak yang taat dalam menjalankan ajaran agama. Nilai dan norma keluarga Tuan SW sesuai dengan kebiasaan adat Bali, dan keluarga Tuan SW juga ikut serta dalam kegiatan gotong royong di wilayahnya. Di keluarga diterapkan hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, berpamitan, bertutur kata sopan dan santun. Apakah ada sanksi bila norma tersebut dilanggar oleh anggota keluarga? Ya. Jika ada salah satu anggota keluarga yang melanggar, maka akan ditegur oleh Tuan SW. Fungsi perawatan kesehatan. Apakah keluarga mengetahui masalah kesehatan yang sedang dihadapi keluarga? Ya. Jika ada masalah, keluarga Tuan SW selalu mendiskusikan dengan keluarga inti dan keluarga besarnya dengan komunikasi terbuka. Apakah keluarga mengetahui cara mengatasi masalah kesehatan keluarga? Ya. Nyonya SW mengatakan jika dirinya merasa pusing, dia akan langsung membeli obat amlodipin di apotek sesuai dengan resep dokter. Nyonya SC juga mengatakan jika ada dari salah satu keluarganya yang sakit, maka akan segera dibawa atau diperiksakan ke puskesmas terdekat. Apakah keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit? Ya. Bagaimana saudara merawat? Nyonya SC mengatakan jika ia mengalami pusing dan kelelahan, ia mengkonsumsi obat amlodipin. Apakah keluarga mampu memelihara lingkungan rumah sehat? Tidak. Nyonya SC mengatakan Nyonya SC mengetahui dan sudah melakukan pantangan tidak boleh minum kopi, makan makanan yang banyak garam. Namun Nyonya SC tidak sering berolahraga, selalu berpikir keras, sering marah-marah, sedikit minum air, dan Nyonya SC mengatakan selain dirinya, keluarganya tetap makan seperti biasa, tidak terkontrol, dan sulit dikasih tahu. Apakah keluarga mampu mengetahui
mampu menggunakan fasilitas atau pelayanan kesehatan di masyarakat? Tidak, Nyonya SC mengatakan jarang sekali pergi ke puskesmas. Biasanya kalau obat amlodipin sudah habis, Tuan SW langsung membeli obat di apotek sesuai dengan resep dokter atau membawa ke praktek dokter jika ada anggota keluarga yang sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Untuk presentasi selanjutnya yaitu fungsi reproduksi. Yang pertama, berapa jumlah anak yang dimiliki? 2 anak. Apakah keluarga menjadi akseptor KB? Tidak. Untuk fungsi ekonomi, apakah keluarga dapat memenuhi kebutuhan makan anggota keluarganya? Iya. Apakah keluarga dapat memenuhi kebutuhan sandang anggota keluarganya? Iya. Apakah keluarga dapat memenuhi kebutuhan perumahan anggota keluarganya? Iya. Untuk stres dan coping keluarga, stres jangka pendek dan jangka panjang, apakah keluarga mengalami masalah dalam jangka waktu 6 bulan terakhir? Iya. Bila iya, apakah masalah tersebut sudah teratasi? Belum. Keluarga Tuan SW mempunyai harapan supaya Nyonya SC sembuh dari hipertensinya. Selanjutnya yaitu kemampuan keluarga berespon terhadap stresor. Apakah keluarga mampu mengatasi masalah yang dihadapi? Iya. Strategi coping yang digunakan. Apa strategi coping yang digunakan? Keluarga mengatakan jika ada masalah selalu mendiskusikan dalam keluarga sehingga pendapat keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah. Untuk yang strategi adaptasi disfungsional, apakah keluarga menggunakan cara-cara yang tidak bermanfaat dalam mengatasi masalah? Ya. Bila iya, bagaimana cara mengatasinya? Dari hasil pengkajian didapatkan adanya cara-cara keluarga dalam mengatasi masalah maladaptifnya. Untuk yang pemeriksaan fisik, ini dari kepala, TTV, BB atau TB, mata, hidung, mulut, leher, dada, abdomen, tangan, kaki, dan keadaan umum. Yaitu untuk harapan keluarga. Harapan keluarga terhadap petugas kesehatan yang ada yaitu keluarga mengatakan merasa senang dengan kehadiran perawat dan berharap bisa sangat membantu keluarga mencegah penyakit yang ada pada keluarganya. Untuk pengkajian fisik keluarga yaitu yang pertama nama penderita Nyonya SC, umur 53 tahun, riwayat kesehatan medis, penyakit yang pernah dideritanya yaitu hipertensi, penyakit yang diderita sekarang hipertensi. Tindakan kesehatan untuk menanganinya, Nyonya SC mengatakan hanya mengandalkan pengobatan dari dokter dengan minum amlodipin. Untuk pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, tekanan darahnya 150/90 mmHg, nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, berat badannya 77 kg, dan tinggi badannya 155 cm. Untuk kulit, yang pertama, tidak ada gatal, tidak ada luka, tidak ada pateki, tidak ada perubahan pada kuku, sianosis maupun clubbing. Untuk keadaan rambutnya tidak rontok, warna rambut hitam, kekebalannya alopecia, tidak ada alopecia, tidak botak. Untuk yang mata yaitu kelopak mata, tidak ada sembab, tidak ada peradangan, tidak ada goreng. Yang konjungtiva dan sklera, tidak ada peradangan, tidak ada anemis, tidak ada ikteri. Yang kornea, tidak ada peradangan, pergerakan bola mata, tidak ada exothalmus dan endothalmus, tidak ada strabismus, tidak ada nistagmus. Untuk yang telinga, tidak ada tinnitus, purulen, serumen maupun nyeri. Untuk yang hidung dan sinus, tidak ada kelainan bentuk, epistaksis, sinusitis, nyeri maupun alergi. Untuk yang mulut, faring dan laring yaitu tidak ada gusi berdarah, tidak ada nyeri, tidak ada karies, tidak ada lidah kotor, tidak ada sakit tenggorokan, bau mulut maupun kesulitan menelan. Untuk payudara,
nyeri, tidak ada keluar cairan, tidak ada bernanah, tidak sinusitis maupun tumor. Untuk abdomen tidak kembung. Untuk keadaan kulit perut tidak tegang, tidak tipis, tidak odem, tidak licin, tidak ada benjolan, tidak ada asites maupun lesi. Untuk ekstremitas, adakah kelainan bentuk atau luka? Tidak ada kelainan bentuk atau luka. Torak, untuk yang torak, jantung, bunyi jantung yaitu normal. Paru-paru tidak ada ronci, tidak ada stridor, tidak ada wheezing maupun krepitasi. Struktur dan bentuk tulang belakang tidak ada kifosis, lordosis maupun skiolosis. Untuk diagnosis keperawatan keluarga, yang pertama yaitu data subjektif. Nyonya SC menderita hipertensi sejak 19 tahun yang lalu. Nyonya SC mengatakan tidak mengetahui penyakit hipertensi, salah satu penyebabnya adalah faktor keturunan. Yang selanjutnya, Nyonya SC jarang memeriksa tekanan darahnya. Nyonya SC mengatakan jarang mengantarkan Nyonya SB kontrol karena sibuk. Untuk data objektifnya, Nyonya SC sering merasakan kepala pusing. Nyonya SC bertanya-tanya tentang penyebab penyakit dan pengobatan penyakitnya. Nyonya SC terlihat lemas. Untuk TTV-nya, tekanan darah 150/90 mmHg, nadinya 80 kali per menit. Untuk etiologinya, ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan pada anggota keluarga yang sakit. Problemnya kurang pengetahuan. Yang kedua, data subjektifnya, Nyonya SC mengatakan tensinya kadang naik, kadang turun, paling tinggi biasanya 180 dan paling rendah 140. Usia Nyonya SC sudah 53 tahun dan Nyonya SC mengatakan tidak suka makan buah, jarang berolahraga dan sedikit minum air putih. Untuk etiologinya yaitu ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Untuk problemnya, resiko terjadinya komplikasi. Penilaian scoring diagnosa keperawatan. Diagnosa pertama, A. Sifat masalah aktual, skor 3/3 kali 1 sama dengan 1. Kebenarannya, ketidakmampuan keluarga merawat Nyonya SC dengan penyakit hipertensi merupakan ancaman terjadinya penyakit. Yang B, kemungkinan masalah dapat diubah sebagian. Skor setengah kali 2 sama dengan 2. Lamanya penyakit 19 tahun yang lalu. Potensi masalah untuk dicegah tinggi. Skor 3/3 kali 1 sama dengan 1. Penyakit hipertensi terjadi bisa diobati dan dicegah dengan pola makan yang sehat dan perilaku yang sehat. Yang D, menonjolkan masalah tidak segera ditangani. 2/2 kali 1 sama dengan 1. Bila tidak segera ditangani, maka hipertensi berlanjut. Yang kedua, 2A, sifat masalah resiko. 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. Memelihara penanggungan yang secepatnya untuk mencegah komplikasi, pencegahan komplikasi sumber, dan tindakan dapat dijangkau keluarga. Yang B, kemungkinan masalah dapat diubah. Mudah. 1/2 kali 2 sama dengan 1. Terjadinya penyakit. Potensi masalah untuk dicegah cukup. 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. Atau komplikasi dapat dicegah bila segera ditangani. Yang D, menonjolnya masalah segera ditangani. 2/2 kali 1 sama dengan 1. Akan mengakibatkan stroke, gagal jantung. Total skor 3,5. Prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang kondisi dan rencana pengobatan hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah hipertensi, skornya 5. Yang kedua, risiko terjadinya komplikasi dari hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi, skornya 3,5. Yang C,
Rencana asuhan keperawatan keluarga. Diagnosa keperawatan. Kurang pengetahuan tentang kondisi dan rencana hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah hipertensi. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1-2 kali kunjungan rumah, diharapkan pengetahuan keluarga tentang hipertensi meningkat. Tupen 1. Mampu mengenal masalah hipertensi pada anggota keluarga. Kriteria verbal. Hasilnya, mampu menjelaskan arti hipertensi, mampu menjelaskan penyebab hipertensi, mampu menjelaskan tanda dan gejala hipertensi, mampu menyebutkan cara pencegahan hipertensi. Yang E, mampu menyebutkan salah satu komplikasi dari hipertensi. Intervensinya: A. Kaji pengetahuan keluarga tentang hipertensi, pengertian hipertensi, penyebab hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, pencegahan hipertensi, dan komplikasi hipertensi. Yang B. Berikan penyuluhan tentang hipertensi, diskusikan adanya tanda dan gejala hipertensi secara faktor yang memperburuk kondisi. Yang D. Bimbingan keluarga untuk mengulangi apa yang telah dikerjakan. Yang E. Jelaskan kepada anggota keluarga sebab akibat dari penyakit hipertensi jika tidak segera ditangani. Yang F. Memberikan bimbingan kepada keluarga untuk mengatasi resiko jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit hipertensi. Tupen 2. Keluarga dapat memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah hipertensi. Kriteria verbal. A. Keluarga mampu untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah hipertensi dengan membawa anggota keluarga yang sakit berobat ke RS ataupun puskesmas. Intervensinya: A. Jelaskan petunjuk perawatan hipertensi dengan melakukan kontrol secara rutin. Tupen 3. Keluarga mampu melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Kriteria psikomotor. Hasil: keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Keluarga mampu menentukan status nutrisi gizi sesuai dengan standar kesehatan yang mengalami hipertensi. Keluarga mampu mengontrol emosi dan menata stres. Intervensinya: jelaskan kepada pasien beserta keluarga pasien tentang manfaat gizi seimbang. Demonstrasikan cara menyusun menu yang benar untuk nutrisi yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Anjurkan klien untuk menghindari stres. Anjurkan klien menata stres. Tupen 4. Keluarga dapat menggunakan fasilitas Yankes secara tepat untuk mengetahui komplikasi. Kriterianya psikomotor. Hasil: keluarga membawa anggota keluarga yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Intervensinya: jelaskan kepada keluarga pelayanan yang cepat dimanfaatkan. B. Anjurkan klien untuk kontrol secara rutin. C. Anjurkan keluarga untuk menggunakan Yankes. Diagnosa keperawatan. Risiko terjadinya komplikasi dari hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1-2 kali kunjungan rumah, diharapkan risiko terjadinya komplikasi dapat dicegah. Tupen 1. Keluarga mampu mengenal peningkatan tekanan darah verbal. A. Keluarga. Hasil: A. Keluarga klien mampu menyebut penyebab terjadinya peningkatan tekanan darah. Keluarga mampu menyebutkan tanda peningkatan tekanan darah. C. Keluarga mampu menyebutkan akibat yang mungkin terjadi dari peningkatan tekanan darah. Intervensinya: yang A. Jelaskan pada keluarga Tuan SW tentang kemungkinan penyebab terjadinya tekanan darah tinggi. Yang B. Jelaskan kepada keluarga Tuan SW dengan tanda dan gejala terjadinya peningkatan tekanan darah. Jelaskan tentang akibat dari peningkatan tekanan darah. Jelaskan komplikasi akibat hipertensi. Tupen 2. Keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat akibat dari komplikasi hipertensi. Kriteria verbal. Hasilnya, keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi komplikasi. Intervensinya: berikan keluarga kesempatan untuk mengambil keputusan. Tupen 3.
Keluarga mampu melakukan perawatan pada anggota keluarganya. Kriteria psikomotor. Hasil, keluarga mampu merawat anggota keluarga dengan mengontrol makanan yang harus dipantami. Intervensinya, jelaskan tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh Nyonya SC. Tupen 4, keluarga dapat menggunakan fasilitas pelayanan. Kriteria psikomotor. Hasil, mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah tersedia. Intervensinya, jelaskan pada keluarga tentang fasilitas Yankes yang dapat dimanfaatkan dan berikan pengetahuan terhadap perilaku yang telah dilakukan untuk mempertahankan agar tidak terjadi komplikasi. Implementasi Rabu 25.06.2019 pukul 10. Diagnosa pertama, implementasi mengucapkan memvalidasi keadaan keluarga, menjelaskan tujuan dan kontrak kalian. Tupen 2, mampu mengebal masalah hipertensi pada anggota keluarga. A. Menyajikan pengetahuan keluarga tentang hipertensi, pengertian hipertensi, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan, dan komplikasi. B. Memberikan penyuluhan tentang hipertensi. C. Mendiskusikan adanya tanda dan gejala hipertensi serta faktor yang memperburuk kondisi. Yang D. Membimbing keluarga untuk mengulangi apa yang telah diajarkan. Yang E. Menjelaskan akibat lanjut dari penyakit hipertensi jika tidak segera ditangani. Yang F. Membimbing untuk mengatasi risiko penyakit hipertensi. Kamis 26.06.2019 pukul 15. Tupan 2, keluarga dapat memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah hipertensi, menjelaskan petunjuk perawat hipertensi dengan melakukan kontrol secara rutin. Tupan 3, keluarga mampu melakukan perawat pada anggota keluarga, menjelaskan manfaat gizi seimbang, mendemonstrasikan cara penyusun menu, menganjurkan klien untuk menghindari stres, menganjurkan klien untuk menata stres. Evaluasinya Rabu 25.06.2019 pukul 10. S. Keluarga Tuan SW mengatakan pengertian hipertensi adalah tensi yang melebihi 140/90. Nyonya SC mengatakan penyebab bisa karena faktor keturunan, pola makan yang tidak sehat, karena penuaan dan berat badan berlebih. Keluarga Tuan SW mengatakan tanda gejala bisa muncul sakit kepala, kelemahan tangan, gemetaran, sakit di sekitar leher. Keluarga Tuan SW mengatakan akibat selanjutnya kemungkinan terkena serangan jantung, stroke, penyakit di ginjal dan mata. Keluarga mengatakan akan kontrol setiap minggu ke puskesmas atau pelayanan kesehatan. Keluarga Tuan SW mengucapkan salam baik dan menerima keberadaan perawat. Keluarga kooperatif, keluarga aktif bertanya saat diskusi keluarga dan klien mampu menyebutkan pertanyaan yang diberikan perawat. A. Tujuan tercapai. B. Lanjutkan tertentu. Kamis 26.06.2019 pukul 15. S-nya, keluarga Tuan SW mengatakan akan bawa Nyonya SC ke dokter langganannya untuk selalu kontrol. Nyonya SC mengatakan sudah menghindari pemakaian garam berlebihan dan tidak minum kopi. Keluarga Tuan SW mengatakan akan merawat Nyonya SC dengan baik karena mereka sayang Nyonya SC. Keluarga mengatakan Nyonya SC jarang berolahraga. Nyonya SC mengatakan sekarang sudah mengetahui menu makanan yang baik untuk dirinya dan keluarganya. Keluarga kooperatif. Keluarga mampu untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah hipertensi dengan membawa anggota keluarga yang sakit berobat ke puskesmas atas dokter. Praktik swasta. Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Keluarga mampu memutuskan status nutrisi dan gizi yang sesuai. Keluarga membantu mengontrol emosi dan mengatasi stres.